Ya, saudara, reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini sudah melalui pertimbangan yang matang. Kehadiran menteri baru diharapkan dapat membantu Presiden dalam mengatasi persoalan pangan, minyak goreng, dan energi. Ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan reshuffle atau perombakan jajaran menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah melalui pertimbangan matang. Reshuffle dilakukan untuk membuat kerja kabinet lebih lincah, terutama di bidang pangan, energi, dan minyak goreng. Mudah-mudahan ini akan memperkuat kabinet yang ada. Secara keseluruhan sebenarnya dengan pengalaman Presiden yang sudah 2 periode, yang sudah 8 tahun, Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi. Sehingga itulah yang menjadi prioritas, dan untuk itu maka kenapa kemudian ada penyegaran di dalam tubuh kabinet. Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden menunjuk nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto dipercaya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Jalil. Presiden juga menunjuk Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Pengamat politik menilai perombakan kabinet yang dilakukan merupakan bagian dari janji Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan janji kampanye, salah satunya soal sertifikat tanah. Tujuan-tujuan pembangunan di bidang badan pertanahan, yaitu memberikan sertifikat jaminan kepemilikan daripada seluruh rakyat Indonesia, supaya sejengkal pun tanah milik warga negara Republik Indonesia sejatinya harus disertifikatkan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah 2 kali melakukan pergantian menteri. Pertama pada 22 Desember 2020, saat Presiden mengganti 6 menteri. Di antaranya, Tri Risma Harini menjadi Menteri Sosial, Sandiaga Uno menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan. Setelah itu, Presiden juga merombak kabinet dengan melantik Nadiem Makarim sebagai Mendikbud dan Ristek, serta Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM. Dan kali ini, Presiden menunjuk 2 menteri dan 3 wakil menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya. Priscilia Claudia, Tabita Putri, dan Nofisal melaporkan dari Jakarta.